Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal ulangan dengan menggunakan Microsoft Form. Nah, contohnya seperti ini hasil jadinya. Jadi ada ulangan seperti ini, latihan soal ya. Contohnya seperti ini, menginputkan nama lengkap. Terus kemudian memilih kelas, kita bisa menggunakan drop down seperti ini. Terus mapelnya sama kayak tadi, diketik manual. Nah, seperti ini, kemudian next. Nah, muncul soal-soalnya. Nah, di sini untuk soal di Microsoft Form itu sudah support untuk equation. Jadi ini ada equation-nya ya. Jadi bisa ditulis dalam bentuk equation. Nah, seperti ini, submit, diklik. Nanti berarti sudah mengirim ulangannya. Terus kemudian ini adalah hasil akhirnya. Kemudian nilainya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk soal atau ulangan menggunakan Microsoft Form. Nah, sekarang saya berikan tutorial cara membuatnya. Silakan bisa disimak. Oke, langkah-langkah untuk membuat soal pertama adalah harus login dulu ke akun office.com. Jika belum punya akunnya, silakan daftar dulu ya. Nah, tampilan utamanya adalah seperti ini ya. Silakan diakses office.com. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk login, silakan diklik tombol atas yang ini. Masuk ke akun Anda, atau bisa juga di sini ada isian untuk mengisi alamat email. Silakan dimasukkan saja ya. Karena saya sudah punya akun, berarti saya langsung masuk saja. Terus saya pakai akun saya ini, kemudian masukkan passwordnya, lalu klik tombol masuk. Jika ada pertanyaan seperti ini, diklik tombol iya saja, nggak apa-apa. Oke, ini berarti tampilan utamanya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah masuk atau pilih aplikasi Microsoft Form. Nah, di bagian atas sebelah kiri itu ada tombol yang ini, ada tombol yang titik 9, silakan diklik. Nah, nanti dipilih Microsoft Form. Kalau di sininya kok belum muncul ya, di sini kan sudah ada form. Kalau misalkan belum muncul di sini, silakan diklik semua aplikasi. Diklik saja. Maka otomatis semua aplikasi Office yang online bisa muncul di sini. Nah, silakan pilih yang form yang ini ya, yang form diklik saja. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Di atas ada tulisan form ini ya. Nah, ini adalah form yang sudah saya pernah buat. Nah, untuk membuat ulangan baru, silakan klik tombol kuis baru ya. Di kiri atas ada tombol kuis baru, diklik saja. Nah, seperti ini. Nanti membuka halaman baru. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat soal ulangan. Terus berikutnya adalah buat judul dan deskripsi. Jadi ini ulangan tentang apa atau materi apa, mapel apa ya, silakan ditulis di sini. Misalkan saya membuat ulangan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada judul, ada deskripsi, sehingga nanti di siswanya juga munculnya seperti ini. Terus selanjutnya kita akan membuat pertanyaan untuk meminta biodata siswa ya. Belum mengerjakan ujian atau ulangan, silakan klik tombol tambahkan baru ini. Terus pilih yang teks, karena kita akan meminta siswa itu untuk menginputkan namanya. Nah, silakan di sini pertanyaannya adalah nama lengkap. Nah, contohnya seperti ini. Terus ini harus diisi oleh siswa, makanya ini diklik wajib diisi atau harus diisi ya. Terus kemudian untuk poinnya nggak usah di poin karena ini cuma nama ya, tidak ada nilainya. Kemudian setelah nama lengkap kemudian adalah kelas. Kita tambahkan baru. Nah, karena kelas itu nanti bisa memilih ya, bisa milih misalkan kelas 10A, 10B, 10C dan seterusnya, maka kita pilihnya adalah yang pilihan. Ya, karena nanti siswa itu memilih kelasnya kelas apa. Nah, silakan di sini untuk pertanyaannya pilih kelas. Nah, seperti ini. Terus opsi 1, 2 dan seterusnya silakan ditulis kelasnya. Misalkan di sini saya punya kelas 10 TAVA dan 10 TAVB dan seterusnya ya, silakan ditulis saja. Kalau misalkan mau nambah, silakan diklik tambahkan opsi saja. 10 TAVC dan seterusnya ya. Ini juga wajib diisi ya, ini wajib diisi karena pilihan kelas. Terus untuk tipenya ini bisa pilihan ganda. Kalau seperti ini berarti pilihan ganda. Kita juga bisa merubah menjadi drop down. Drop down itu nanti berarti muncul pilihan ya. Di sini di menu yang sebelah kanan bawah ada tombol titik 3, pilih yang drop down sehingga nanti kalau diklik nanti muncul pilihan. Jika kita preview atau perhatiin jauh, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini namanya drop down ya. Ini drop down. Nah, kalau misalkan pilihan ganda, tinggal kita drop downnya di checklistnya dibuang, nanti menjadi pilihan ganda lagi. Kalau pilihan ganda berarti muncul semua kelasnya di sini. Tapi ini tidak efisien kalau misalkan kelasnya banyak ya, nanti akan kepanjangan ke bawah, makanya dibuat drop down saja. Ya, saya biasanya enaknya pakai yang drop down.
Nah, terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan boleh ditambah ya. Ini sementara saya pilih cuma nama lengkap dan kelas saja. Terus sekarang saya menambahkan bagian supaya nanti antara halaman biodata ini atau menginputkan nama itu beda atau lain dengan halaman soal. Nah, berarti saya buat halaman. Nah, caranya klik tombol tambahkan baru yang ini. Kemudian di sebelah kanan sendiri itu ada tombol ke bawah, silakan diklik. Nanti ada paling bawah sendiri adalah bagian. Bagian itu berarti halaman. Jadi nanti antara halaman input nama dengan soal itu berbeda ya. Berarti kita klik tombol bagian. Nanti muncul ada bagian 2. Bagian 1 berarti untuk nama dan kelas. Terus bagian 2 berarti untuk soal-soal. Nah, di sini untuk judulnya silakan ditulis. Kayak ini berarti judul dari bagian 2 atau halaman 2. Terus baru tambahkan soal-soalnya. Klik tombol tambahkan baru. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda ya tinggal klik tombol pilihan. Nah, seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya silakan ditulis. Kita bisa menginputkan pertanyaan di sini, tulis manual bisa ya. Atau kopas dari dokumen yang lain atau dari Word ya. Silakan diketik boleh, dikopas juga boleh. Terus kemudian, karena ini adalah soal ulangan, berarti ada nilainya. Nah, untuk penginputan nilai, di bawah sini ada poin. Nah, poin ini adalah nilai. Jadi, satu soal ini nilainya berapa? Kalau misalkan kita maksimal nilainya adalah 100, ya berarti kalau misalkan jumlah soalnya 10, ya berarti 100 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 10. Berarti satu soalnya nilainya 10. Nah, seperti ini. Jadi, untuk soal nomor pertama ini adalah nilainya 10. Terus berikutnya adalah jawaban atau kunci jawaban. Kunci jawabannya yang mana atau yang benar yang mana? Nah, kita tinggal sorot bagian yang benar saja. Nanti di sebelah kanan ada tombol centang seperti ini ya, atau jawaban tepat. Silakan diklik ya, diklik seperti ini. Berarti muncul sudah ada jawaban benarnya atau kunci jawabannya ini ya. Atau kalau misalkan mau mengganti ya tinggal cek yang lain ya kayak gini. Ya, tinggal dipilih saja yang mana yang benar ya, seperti itu. Terus kemudian karena ini soal wajib diisi ya silakan di checklist harus diisi. Di sini ada pengaturan, ada acak opsi. Acak opsi itu maksudnya adalah ketika nanti muncul di siswa antara siswa satu dengan siswa yang lain, itu pilihannya itu diacak. Di sini ada opsinya. Jadi nanti tidak bisa contek-contekan ya, karena mungkin kalau nyontek nomor 1 ini jawabannya apa? A, padahal si A dan si B belum tentu sama. A-nya itu adalah angka 1. Makanya acak opsi saja. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita tambahkan soal baru, diklik tombol tambahkan baru, nanti bisa pakai pilihan ganda lagi. Nah, sekarang untuk berikutnya adalah muncul bisa kita inputkan bentuk equation ya. Misalkan ini. Bentuk persamaan lingkaran yang benar adalah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa menginputkan bentuk equation. Kalau mau menuliskan equation, diklik tombol yang ini, yang titik 3 ini diklik. Terus nanti ada menu matematika. Di sini matematika ya. Diklik, nanti muncul di sini ketika kita klik, nanti muncul ini seperti ini. Kalau misalkan ini belum muncul, berarti di bagian sini menu yang ini matematikanya belum dicentang. Ya. Kalau belum dicentang ini nggak muncul ini, nggak muncul. Tapi setelah dicentang matematikanya, itu nanti muncul, nah ini ada pengetikan soal matematika ya. Terus di bagian sini ada subjudul, boleh dicentang. Jadi dicentang berarti nanti ada soal tambahan di sini. Kalau mau menuliskan equation lagi di soal, muncul juga di sini. Boleh. Atau misalkan subjudulnya dihilangkan juga nggak apa-apa. Ya. Misalkan ini pertanyaan adalah seperti ini. Nah sekarang jawabannya adalah ini nih, contohnya. X kuadrat terus plus Y kuadrat ini terus sama dengan 10 misalkan. Ini contoh dari persamaan lingkaran ya. Ini berarti benar, ini jawaban yang benar. Kita checklist. Nah, sekarang saya inputkan jawaban yang salah. Ini kalau misalkan tidak dalam bentuk matematika atau rumus, silakan diklik tombol ini yang teks saja yang ini. Nanti kembali lagi ke awal kayak gini. Tidak pakai equation ya, tapi tulisan manual kayak gini, biasa ya. Terus tambahkan opsi lagi, silakan masukkan jawaban yang lain. Mau bentuk teks atau yang rumus silakan, boleh ya, silakan disesuaikan saja. Nah, sekarang saya tambahkan
soal yang lain yang ada gambarnya. Ya, sekarang saya tambahkan pilihan soal bentuk pilihan. Terus kita inputkan gambar di soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Namanya apa? Contohnya seperti ini ya. Sekarang saya tambahkan gambar, diklik tombol yang ini, yang ikon gambar, diklik saja. Nanti kita bisa menyisipkan gambar, bisa video. Nah, sekarang saya menyisipkan gambar ya. Nah, terus saya cari dari internet saja. Boleh dari komputer, yaitu klik tombol unggah di sini. Nanti silakan pilih file mana yang akan kita upload, atau bisa juga kita mencari di internet. Misalkan saya akan menginputkan segitiga sama sisi. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan mencari gambar segitiga sama sisi. Terus saya klik tombol cari. Nanti akan muncul di sini ya. Kita cari atau kita cek, pilih mana yang sesuai. Nah, misalkan saya ambil yang ini ya. Yang ini saya klik, terus tambahkan. Nah, nanti muncul di sini. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai, loading di sini, masih loading. Nah, di sini ya. Perhatikan gambar di bawah atau di samping boleh, silakan diedit. Namanya apa? Nah, pilihan gandanya adalah, ini nggak pakai matematika ya, matematikanya dibuang saja karena ini tulisan biasa. Nah, oke, seperti ini adalah soal yang ada gambarnya. Terus berikutnya sekarang soal isian atau soal isai. Klik tombol tambahkan baru, terus pilihnya adalah yang teks. Nah, pilihan yang teks, terus pertanyaannya adalah, misalkan dalam bangun ruang balok mempunyai sisi sebanyak titik-titik. Nah, di sini pertanyaannya adalah dalam sebuah bangun ruang balok ya, itu mempunyai sisi banyaknya berapa? Nah, jawabannya adalah 6 ya, 6. Nah, untuk mengetikkan 6, kita klik di sini tambahkan jawaban. Nah, di sini jawabannya adalah angka 6, seperti ini ya. Jadi nanti siswa itu mengetikkan angka 6 supaya nilainya ada atau benar ya. Jadi nilainya benar itu jika mengetikkan angka 6 seperti ini. Nah, kalau misalkan ada jawaban yang lain, nah, jawaban yang lain misalkan bisa saja nanti siswa mengetikkan tulisan 6, bukan angka 6 tapi tulisan 6. Berarti kita tuliskan di sini 6. Nah, seperti ini. Berarti siswa boleh mengetikkan angka 6, boleh menuliskan tulisan 6 kayak gitu. Sama saja ya. Seperti itu. Ini adalah soal isai. Nah, selanjutnya silakan bisa ditambahkan sendiri untuk soal-soalnya. Nah, terus berikutnya adalah setting ulangan ya. Setelah tadi membuat soal ulangan, kemudian setting ulangan. Kita bisa menyeting ulangannya seperti ini. Klik menu yang titik 3 sebelah kanan atas. Di sini ada titik 3, diklik. Nanti ada pengaturan. Nah, seperti ini. Nanti ada beberapa pengaturan. Nah, seperti ini ya pengaturannya. Yang pertama adalah tampilkan hasil otomatis. Ini maksudnya adalah nanti yang mengisi ulangan ini apakah langsung bisa melihat nilainya setelah mengisi selesai ya. Nah, kalau misalkan boleh ya berarti di checklist. Kalau nggak boleh berarti di seperti ini ya, nanti supaya disable. Sehingga nanti siswanya tidak bisa melihat nilainya langsung. Nah, kalau misalkan diperbolehkan ya langsung di checklist saja seperti ini. Yang bawah kemudian yang dapat mengisi formulir ini siapa saja. Nah, yang pertama adalah siapapun dapat menjawab. Jadi tanpa harus login ke akun office.com itu bisa menjawab tanpa login yang atas ya. Jadi kalau nanti siswa kita tidak punya atau tidak semua punya akun Microsoft ya siapapun dapat menjawab saja. Nanti kalau misalkan yang bawah ini nanti wajib untuk punya akun Microsoft ya atau Office yang tadi. Yang bawah juga sama ini. Terus nanti di bawahnya ada 1 respon per orang. Jadi nanti bisa membatasi satu akun itu hanya mengisi 1 kali, tidak boleh 2 kali. Kalau misalkan punya akun Microsoft ya atau yang Office tadi. Karena siswa saya jarang yang punya akun Office ya saya buat atau setting siapapun dapat menjawab saja. Terus opsi untuk tanggapannya, terima tanggapan berarti ini masih bisa menerima untuk bisa diisi ya.
terus tanggal mulai dan tanggal selesai, kita bisa menjadwal nanti untuk soal ini, nanti tampilnya tanggal berapa, selesainya juga tanggal berapa, itu bisa disetting. Jadi nanti ketika kita akan mengadakan ulangan, nanti mulainya jam berapa, apakah jam 7, jam 8, jam 9, bebas. Tanggal berapanya kita bisa memilih di sini, ya, mau tanggal berapa, misalkan tanggal 22. Karena kita ulangannya atau pembelajarannya mulai jam 7, ya berarti mungkin ulangannya jam 7.30 atau mungkin jam 8, ya. Kita bisa menyeting seperti ini, atau mungkin 7.30, ya, 7.30 ulangannya bisa dimulai, terus selesainya itu tanggal berapa. Nah, kalau misalkan di hari yang sama, ya berarti sama, terus selesainya jam berapa maksimal, misalkan maksimal ngisinya adalah jam 12. Nah, jadi jam 7.30 sampai jam 12 itu adalah atau bisa mengerjakan soal ulangan ini. Kalau sudah lewat dari jam 12, berarti sudah nggak bisa ngisi lagi, ya. Berikutnya adalah perlihatkan bila kemajuan. Nanti di bawah sini ada tombol halaman 1, halaman 2, ya. Kalau misalkan di checklist, ini di checklist saja nggak apa-apa. Sesuaikan pesan terima kasih. Jadi nanti ketika siswa sudah selesai, nanti ada ucapan. Kita centang saja. Nah, silakan ditulis di sini ucapannya. Misalkan, terima kasih sudah mengerjakan soal ulangan. Nah, seperti ini, ya. Nanti setelah mengerjakan, nanti muncul teks seperti ini. Terus tanda terima respon ini khusus yang menginputkan ini akun Office-nya. Kalau ini nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah di checklist, ya. Oke, setelah setting ulangan, kemudian bagikan link ulangannya, ya. Ketika siswa akan mengerjakan, nanti siswa akan meminta linknya. Nah, linknya itu caranya adalah di sini. Diklik tombol bagikan yang atas sebelah kanan, diklik. Nanti ada ini link. Nah, link ini yang kita bagikan ke siswa. Nah, karena linknya ini panjang, ya, jika kita salin, terus kita bisa paste ke WA, ke email, ke grup WA, silakan. Nah, nanti panjang banget ini. Nah, karena panjang, kita bisa memperpendek link ini dengan menggunakan situs lain, ya, situs bantuan. Kita bisa memanfaatkan situs gg.gg, ada, ya, gg.gg seperti ini. Ada juga Bitly, ya, Bitly. Nah, seperti ini. Atau ada juga s.id. Nah, silakan pilih yang Bapak Ibu suka, ya. Bisa gg.gg, ada Bitly, ada s.id. Seperti ini, ya. Silakan disesuaikan saja. Nanti untuk linknya jadi lebih pendek. Yang tadinya panjang seperti ini lebih pendek. Contohnya saya masukkan ke ini saja, yang gg.gg, ya. Saya paste linknya yang tadi. Terus customize link. Ini bisa kita custom. Misalkan UH1 Mulyono. Contohnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nanti siswa mengetikkannya adalah seperti ini. Terus shorten URL, berarti kita perpendek URL-nya. Nah, nanti akan muncul. Nah, sini berhasil berarti. Kalau sudah, tinggal dikopikan. Nanti link yang tadinya panjang seperti ini jadi pendek, cuma seperti ini saja. Nah, nanti siswa tinggal mengakses alamat ini, nanti otomatis muncul soal-soal yang tadi. Ya, kita coba pakai browser yang lain. Ini pakai UC browser. Saya pastekan link yang tadi yang sudah diperpendek. Kita akses. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini, ya. Ini belum dibuka, ya. Belum dibuka karena tadi saya setting tanggal 22, berarti tanggal besok, ya. Nah, sekarang saya setting supaya bisa langsung dikerjakan sekarang. Di cek pengaturan, tanggal mulainya saya checklistnya dibuang. Berarti sudah bisa mengerjakan sekarang. Kita coba refresh. Nah, seperti ini, ya. Berarti sudah berhasil, bisa diakses. Oke. Untuk settingan sudah selesai, kemudian bagikan berarti ini sudah jadi. Terus kemudian berikutnya adalah download nilai ulangan. Ketika siswa sudah mengerjakan, kita tinggal download nilainya. Nah, sekarang saya coba ngisi beberapa kali, ya, seperti ini. Misalkan oke, ini saya sudah memberikan tanggapan atau mengisi ulangan ini 3 kali, ya. Ini nanti muncul tulisan seperti ini, terima kasih sudah mengerjakan soal ulangan. Nah, sekarang saya cek di bagian responnya. Nah, di sini di bagian respon ada 3. Yang mengerjakan siapa saja? Di sini ada tulisannya nih.
ada si C, ada si B, ada si A. Nah, seperti ini. Skor rata-ratanya adalah 10, ada 3 respon. Nah, seperti ini ya. Untuk nilai-nilainya sudah muncul. Nah, sekarang tinggal mendownload nilainya. Nah, untuk mendownload nilai, di sebelah bawah sini ada tombol buka di Excel. Nah, ini, buka di Excel. Silakan diklik saja. Nanti akan terdownload satu buah file Excel yang isinya adalah nilai semua yang ada di sini ya. Ini sudah ada 3. Sekarang kita coba buka file Excel-nya. Nah, di sini muncul 3 respon ya, yaitu atas nama di sini si A, si B, dan si C. Nilainya berapa? Di sini nilainya. Nah, per soalnya jawabannya yang mana ini sudah ada ya. Lengkap ya, ini sudah lengkap. Tinggal di-download saja. Nanti kalau misalkan ada banyak siswa ya nanti muncul otomatis di sini ya. Oke, seperti itu. Berarti sudah lengkap dari pembuatan dari login ya sampai ke download nilai ulangan harian. Itu berarti sudah selesai. Silakan bisa dicoba-coba sendiri sama Bapak Ibu semuanya ya. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab. Terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.